It's such a joy and an honor to worship with you. Satu sukacita dan kehormatan bisa menyembah bersama dengan saudara. Feels like heaven. Dan terasa seperti sorga. For wherever the presence of God is, that's heaven. Karena di mana ada hadirat Tuhan, maka disitulah sorga. God is omnipresent. Tuhan itu maha hadir. But He is more present where He is hungered for. Tapi dia jauh, kehadirannya akan jauh lebih kita rasakan ketika ada orang-orang yang lapar akan dia. I have been blessed by your extravagant worship. Saya diberkati dengan penyembahan Bapak Ibu yang luar biasa. I've been tremendously blessed by the excellence of your serving. Saya sangat diberkati luar biasa dengan keunggulan daripada cara Bapak Ibu melayani. The purity of your passion. Kemurnian daripada gairah Bapak Ibu. And the intensity of your pursuit of God. Dan tentu saja kekuatan, intensitas daripada cara Bapak Ibu mengejar Tuhan. There is more for you. Saya percaya bahwa ada yang lebih lagi buat Bapak Ibu Saudara. Wherever there is a heart that is hungry. Di mana ada hati yang lapar. Wherever there is a heart that is thirsty for God. Di mana ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan. He comes with more. Maka Tuhan akan datang dengan yang lebih lagi. More and beyond you can ever ask or imagine. Lebih dan melampaui daripada apa yang kita bisa doakan atau bayangkan. Today I'll be sharing two parts of a series. Hari ini saya akan membagikan dua bagian dari sebuah rangkaian khotbah, serial khotbah. So if you have extra time, you can join the second service. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada waktu yang cukup luang, nanti join lagi ibadah kedua. I will be sharing about harvest time. Saya akan bicara soal waktu penuaian. Tell the person next to you, it's harvest time. Bilang kiri kanan, ini waktu penuaian. Harvest time is exciting. Waktu penuaian itu adalah waktu-waktu yang menggairahkan. If you look at the fields, the padang, and it's harvest time, nobody is crying and say, "Oh, it's harvest time." Kalau saudara melihat ke ladang ketika waktunya penuaian atau waktu panen, tidak ada orang nangis di waktu panen. Everyone is happy. Semuanya Everyone is bersukacita. excited. Semuanya bergairah, bersemangat. And in the book of Psalms it says, those who sow in tears will reap with joy. Dan di kitab Mazmur dikatakan yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. The years of your tears will be blessed with abundance of harvest with joy. Tahun-tahun air mata saudara akan diberkati dengan kelimpahan di waktu penuaian, waktu panen itu dengan penuh sukacita. Tell the person next to you, it's harvest Sekali time. lagi katakan kiri kanan, ini waktunya panen, waktunya penuaian. Amin. When we talk about harvest, there are different facets of harvest. Ketika kita bicara soal penuaian, maka ada banyak fase-fase yang berbeda dalam Number penuaian. one, it's the harvest of righteousness, becoming more and more like Jesus. Yang pertama adalah penuaian dalam kebenaran. Artinya kita menjadi serupa dan semakin serupa seperti Yesus. Who wants to become like Jesus? Berapa banyak yang ingin serupa seperti Yesus? Who wants to change? Berapa banyak yang mau berubah? Amen. Amin. There is a harvest of righteousness. Ada penuaian dalam kebenaran. Not because of your own doing and strength. Bukan karena apa yang kau lakukan dalam kekuatanmu sendiri. Jesus said, seek first His kingdom and His righteousness. Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. His righteousness. Kebenarannya It's a gift. adalah pemberian. Harvest of righteousness is a gift from the Lord. Penuaian atau panen dalam kebenaran itu adalah pemberiannya Tuhan. On your own, you can change to this level. Saudara, dalam kekuatanmu sendiri mungkin saudara bisa berubah, tapi cuma di level segini. But when you receive a harvest of righteousness, Tapi ketika engkau memanen kebenaran itu, suddenly your husband could not recognize you. tiba-tiba suamimu tidak bisa kenali kamu lagi. You look like Jesus. Engkau terlihat serupa You seperti sound Yesus. like Jesus. Terdengar seperti Yesus. You love like Jesus. Mengasihi seperti Yesus. Amin. Who wants
Harvest of Berapa righteousness. banyak saudara mengalami panen atau tuaian kebenaran? There's harvest of blessing. Ada tuaian berkat tentu saja. Of things you prayed for. Perkara-perkara yang sudah saudara doakan. Prophecies you have received. Nubuatan-nubuatan yang sudah Bapak Ibu terima. And you hold on to. Dan saudara terus berpegang akan In hal the itu. Old Di Testament, perjanjian lama, Isaac sowed in the time of famine. dikatakan Ishak menabur di masa kelaparan. There's drought. Ada kekeringan. There's no rain. Tidak ada hujan. Plants could die. Tumbuh-tumbuhan pasti mati. But by faith, he sowed. Tapi oleh iman, Ishak nabur. And he received a supernatural harvest 100-fold. Dan dia menerima tuaian yang ajaib, supernatural, 100 kali ganda. Come on, who wants harvest of blessing? Siapa yang mau tuaian berkat itu, saudara? Some people don't want harvest of blessing. Beberapa tidak angkat tangan, saudara. Nggak We mau. want harvest of blessing. Kita mau tuaian berkat itu, amin? Because the levels of life is like this. Karena tingkatan kehidupan seperti ini. Curse, Kutuk, you do something, it's curse. dengan kata lain, engkau harus mengusahakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, itulah kutuk. Life is hard. You do something, Hidup itu keras, ya. zero. Kau lakukan sesuatu tiba-tiba nol, Negative. nggak hasil apa-apa, bahkan minus. You have that life before? Pernah ngalami hidup kayak gitu sebelumnya? That's curse. Itu kutuk. The next level is sowing and then you reap. Saudara, level berikutnya adalah tabur tuai. That's amazing. Ya, itu luar biasa. But there's a higher level. Tapi ada level yang lebih tinggi. The level of blessing. Level yang saya sebut sebagai level berkat. You sow, Saudara nabur, you don't just reap. saudara bukan cuma nuai, You reap 100-fold. saudara menuai 100 kali ganda. Tell the person next to you. Bilang kiri kanan, It's harvest time. ini waktu tuaian, waktu panen. But today I'll be talking about the third harvest. Tapi saya hari ini akan bicara tentang tuaian yang ketiga. The third harvest is harvest of souls. Tuaian yang ketiga adalah tuaian jiwa-jiwa. People coming to know the Lord. Orang-orang datang kenal Tuhan. It's one thing to become like Jesus. Saudara, untuk menjadi serupa seperti Yesus, It's another to increase in blessings of God's goodness. berbeda dengan kita meningkat di dalam kebaikan dan berkatnya Tuhan. Both of these have a purpose. Tapi kedua hal ini punya sebuah tujuan. The purpose is that many will come to the Lord. Dan tujuannya adalah supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Who wants to partner with Jesus? Berapa yang mau bermitra dengan Yesus? Tell the person next to you, it's harvest time. Bilang kiri kanan lagi, saudara. Waktu tuaian, waktu panen. God will use you Tuhan akan pakai saudara for the harvest untuk penuaian itu. of lost coming to know the Lord. Orang-orang yang terhilang datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Of broken bodies being healed. Tubuh yang rusak hancur disembuhkan. Broken lives restored. Kehidupan yang hancur dipulihkan. It's harvest time. Sebab inilah waktu penuaian. Supernatural harvest. Penuaian yang ajaib, yang supernatural. Come on, let's give a hand Kasih to the tepuk Lord. tangan dulu buat Tuhan Yesus sama-sama Bapak Ibu Saudara. One of the titles of the Holy Spirit is the Lord of the harvest. Salah satu sebutan untuk Roh Kudus adalah Tuhan atau Tuhan yang empunya tuaian. So for the sake of time, Jadi demi waktu, I will just let James read the scripture. saya akan biarkan James membaca ayat ini. And I'm okay if he reads it very quick. Saya akan nggak apa-apa kalau dibaca dengan sangat cepat. This is a beautiful story of a harvest. Sebuah kisah yang indah mengenai sebuah tuaian. One person Satu orang having a love encounter with Jesus mengalami sebuah perjumpaan kasih dengan Yesus, became the seed that brought a great harvest. menjadi benih yang menghasilkan tuaian yang besar. The harvest is in your heart. Saudara, tuaian itu ada dalam hatimu. The harvest is in your heart. Tuaian itu ada dalam hatimu. The harvest is in your heart. Tuaian itu ada di dalam hatimu. What we need is an encounter with the Lord of harvest. Apa yang kita perlukan adalah perjumpaan dengan Tuhan So yang that- mempunyai tuaian itu. What's in our heart comes out. Sehingga apa yang ada dalam hati kita dapat memancar keluar. It's harvest Sebab time. ini waktu penuaian. Okay, let's read James, John chapter 4, verses 1 to 30. It's long.
Saudara, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30. Hey, James. Saya bacakan ayat 1 sampai 30 dengan sangat cepat. Jadi Bapak Ibu Saudara juga baca di Alkitab Saudara. Perikop di Alkitab saya, terjemahan baru, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dan dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam diri yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepada aku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yesus berkata kepadanya, percayalah kepada aku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba, akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Dan apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak ada seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Yang percaya katakan, Woo! What a powerful story sebuah kisah yang luar biasa. of when the brokenness of humanity meet face to face with the majesty of God. Ketika kehancuran kemanusiaan berjumpa muka ketemu muka dengan kesemarakannya Allah. Something beautiful happened. Ada sesuatu yang indah yang terjadi. It's an invitation to encounter God. Adalah sebuah undangan untuk ketemu sama Tuhan. And the beautiful thing in this story, Dan hal yang luar biasa indah dari kisah ini adalah it was not the woman who tried to encounter God. adalah bukan si perempuan ini yang berusaha pengen ketemu Tuhan. The scripture says Alkitab katakan, Jesus had to go to Samaria. Yesus harus melewati daerah Samaria. It's not the usual way. Saudara, ini bukan jalur yang biasa. A Jewish person won't go Samaritan way. Khususnya buat orang Yahudi, mereka nggak akan lewat jalurnya Samaria. They don't go together well. Mereka tidak bergaul dengan baik The bersama-sama. Jewish says they are not even Israel. Orang-orang Yahudi bahkan katakan mereka bukan bagian dari Israel. They are hybrid. Mereka orang-orang I don't hybrid. know. So Jewish here, Samaritans here. Maka levelnya orang Yahudi di atas sini, orang Samaria di bawah sini, saudara. But I like what it says.
Tapi saya suka. Jesus had to go to Samaria. Dikatakan bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria. He did not just jalan-jalan, nongkrong. Gak cuma hanging out, saudara ya. Jesus was intentional. Dengan kata lain, Yesus udah niatin banget. He's got a purpose. Dia punya tujuan. He will give someone an encounter of God's love. Dia akan memberikan kepada seorang sebuah perjumpaan dengan kasih Tuhan hari A itu. person hated. Seorang benci hal itu. A person talk about negatively. Seorang berbicara tentang perkara itu secara She's negatif. not the best one. Karena dia mungkin bukan orang yang terbaik. She is the outcast. Dia adalah orang buangan. And in this story, Dan di dalam kisah ini, Jesus came to Samaria for one. Yesus datang ke daerah Samaria cuma untuk satu orang. Jesus will come for you. Yesus mau datang buat He will saudara. come for your friends. Dia pasti datang buat teman-teman He saudara. will come for you. Dia pasti datang buat saudara. It's harvest time. Sebab ini waktu penuaian. So by the time Jesus was sitting on the well, Jadi Yesus sedang duduk di pinggir sumur. the woman was coming Lalu kemudian perempuan ini datang. in the middle of the day. Di tengah hari, jam 12 siang, Alkitab katakan The demikian. disciples of Jesus left. Murid-murid lagi pergi. They were looking for what? Tupang. Rendang. So they're going to the city to buy something to eat. Ya, mereka lagi pergi ke kotanya rendang, nyari tumpeng, kata Pak Leo tadi, saudara. The woman goes to the well in the middle of the day. Dan di tengah hari bolong, si perempuan ini datang ke sumur. It's hot. Dan di saat di tengah hari bolong panas. I've been to the desert, middle of the day, hot. Di tengah gurun, di tengah hari panas, saudara. Why did she go to that well during the noonday? Mengapa si perempuan ini ngambil ke sumur di tengah hari bolong? The practice is every morning the women and the shepherds, they gather around the well. Kebiasaan di zaman itu sebenarnya setiap pagi maka para ibu-ibu dan para gembala-gembala akan berkumpul di sekitar sumur pagi hari. When it's not hot. Ketika tidak panas. So the well is a gathering place. Jadi saudara, sumur itu adalah If you want to tempat know, kumpul-kumpul. kumpul. You want to know the story in the city, go to the well. Saudara kalau mau tahu cerita apa di komplekmu, datang ke sumur, saudara. So it's not TikTok, Instagram, it's the well. Bukan TikTok, zaman itu bukan Instagram, tapi ke sumur. It's the gathering place. Itu adalah tempat orang ngumpul. Women talk, Ibu-ibu ngegosip. shepherds they talk. Ya, gembala-gembala ngegosip. So you see there is something going on around the well. Jadi saudara tahu bahwa di pagi hari itu akan selalu ada sesuatu yang terjadi di sekitar sumur. The woman did not go there during the morning time. Dan si wanita perempuan Samaria ini tidak ke sumur di kala pagi hari. Because she's the subject of the talk. Karena dia yang digosipin. She's an outcast. Dia orang buangan. She's not accepted. Dia tidak diterima. She's hated. Dia dibenci. She's got no identity. Dia nggak punya identitas. She's full of shame. Dia penuh dengan aib. She's full of guilt. Penuh rasa bersalah. Nobody loves her. Tidak ada yang mengasihi dia. She's broken. Dia hancur. Jesus came for one. Yesus datang ke situ untuk satu orang. Your harvest is in the one. Saudara, penuaianmu ada pada satu orang itu. And Jesus did not start with, I'm the Messiah, give me water. Yesus gak mulai dengan aku ini Mesias, kasih aku air. He said, can you give me a drink? Yesus bilang begini, dapatkah kau beri aku minum? Wow. Jesus looks for connection. Yesus sedang mencari sebuah hubungan. In this world, there are wells Di dunia ini begitu banyak sumur. people drink from.
Dari mana orang-orang mengambil minum mereka. Facebook, Mereka ngambil minum dari Facebook. shopping mall, Minum dari shopping. bags, Mall. batik, Batik. sports. Olahraga. You want to be the best. Saudara pengen jadi yang terbaik. We drink from wells Kita minum dari berbagai macam sumur hari-hari ini. that will leave us dry. Tapi itu akan membuat kita kering lagi. We gather around. Kita berada di sekitar, People watch CNN. ngumpul-ngumpul orang-orang lihat CNN, The world is going down. dunia sedang hancur. We drink from the well of the world. Kita lagi minum dari sumurnya dunia. You know what I'm talking about? Saudara mengerti yang saya That's our maksud? gathering well. Itu adalah sumur tempat kita So ngumpul. what comes out of us? Jadi apa yang memancar keluar dari kita, What goes in yaitu apa yang masuk, comes out. itu yang akan memancar keluar. So there are 4 things I want to just drive here. Ada 4 Number perkara 1. yang saya ingin tunjukkan di sini. Next slide, please. Yang pertama, slide berikutnya. Water. Yang pertama adalah air. Water is life, Air itu adalah kehidupan. right? Betul ya? And our body, 70% water. Tubuh kita 70% air. Remove water like oxygen, we will die. Saudara, kalau kita singkirkan air dari tubuh kita, seperti kita menyingkirkan oksigen, maka kita pasti mati. Water is a powerful metaphor or illustration Air adalah sebuah ilustrasi yang sangat penuh kuasa. of what sustains our life. Mengenai sesuatu yang dapat mempertahankan hidup kita. And in this world, there are so many wells that sustain people. Dan di dunia ini ada begitu banyak sumur yang berusaha bikin hidup saudara bertahan. Education, Ada pendidikan, money, sumur uang, power, kekuasaan, acceptance, sumur penerimaan, lust, hawa nafsu, alcohol, alkohol, addiction. kecanduan. People are drinking from wells. Orang-orang minum dari berbagai macam sumur. But Jesus said, Yesus ngomong gini, anyone who drinks from a man-made well kalau ada yang minum dari sumur buatan manusia, will dry up, maka mereka akan haus will lagi atau still be kering. thirsty. Akan haus lagi, akan kering. Can we show the verse? Next slide, please. Tunjukin ayatnya. Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again. Yesus berkata kepada perempuan itu, siapapun yang minum dari air sumur ini akan haus lagi. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. Tetapi barang siapa yang minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, maka ia tidak akan haus lagi. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Sebab air yang kuberikan kepadanya akan menjadi seperti mata air dalam dirinya yang akan memancar, memberikan kehidupan. We were born hungry. Saudara, kita lahir lapar. We were born thirsty. Kita lahir haus. The first cry of a baby is a cry of hunger. Saudara, tangisan pertama seorang Right? bayi adalah tangisan lapar. It's not just for milk. Bukan hanya untuk susu, It's for love. tapi untuk It's kasih. for affection. Untuk belas The kasihan, cry rasa of sayang. that baby. Tangisan bayi For pertama comfort. adalah untuk dia ngerasa nyaman, For protection. supaya dia dilindungi. We are born with hunger. Kita lahir dengan rasa lapar itu. We are born with desire. Kita lahir dengan kerinduan itu. And the world is giving us wells. Dan dunia kasih kepada kita sumur-sumur. And we drink from that well. Dan kemudian kita minum dari sumur yang ditawarkan dunia itu. And if it is not coming from God, Tapi kalau sumur itu tidak datang dari Tuhan, we will still be thirsty. kita pasti masih akan terus haus. It's not your friends that could give you eternal life. Bukan temanmu yang bisa berikan kepadamu kehidupan yang kekal. Not religion. Bukan agama. Not your belief. Bukan keyakinanmu Not your sendiri. strength. Bukan kekuatanmu sendiri. You will be dry. Karena kalau itu maka engkau pasti kering. Not your understanding. Bukan pengertianmu sendiri. Jesus said, Yesus bilang begini, I will give you the water. aku yang akan berikan kepadamu air itu. What's the requirement? Apa syaratnya? Thirst. Hauslah. Who's thirsty here? Siapa yang haus hari ini, saudara? Lord, I want more.
Tuhan, aku mau lebih Lord, lagi. my life is mess. Tuhan, kehidupanku kacau. My body is broken. Kehidupanku My hancur. relationship is not going right. Hubunganku tidak baik. Lord, I don't have much. Tuhan, aku tidak punya banyak. I am thirsty. Dan aku haus, Tuhan. I'm confused. Aku bingung. I'm lost. Aku terhilang. Lord, I have fear. Tuhan, aku takut. I am alone. Aku sendiri. I am thirsty. Aku haus. This water is for you. Dan air yang Yesus tawarkan ini buat This saudara. water is for you. Air yang Yesus berikan ini adalah buat saudara. Amen. Amin. And this water is not just for you. Dan air ini bukan hanya untuk saudara. It is a water through you. Tapi ketika air ini ada dalam saudara, ia akan memancar melalui saudara. Eternal life is not just after you die, you experience it. Kehidupan yang kekal itu bukan hanya engkau alami setelah nanti saudara udah mati. Eternal life is not quantity of life. Kehidupan kekal itu bukan tentang panjangnya waktu kehidupan itu. Eternal life is quality of life. Tetapi kehidupan kekal bicara tentang kualitas kehidupan itu. It's the life of God flowing through you. Yaitu kehidupan Tuhan sendiri yang memancar lewat hidup This is saudara. the miracle. Ini mujizat. This is the harvest. Ini tuaian. You drink, Saudara minum, you become a well. saudara jadi sumur itu. Who wants that? Apa? Siapa yang menginginkan hal itu? You drink, and then you become the well. Saudara minum dan engkau menjadi sumur. Okay, we will continue in this story. Kita akan lanjutin ceritanya. Water Ada air brings life. membawa kehidupan. But there's only one water Tapi cuma satu air that gives us eternal yang life. bisa berikan kepada kita kehidupan yang kekal. It is Jesus. Dan itu adalah It's Yesus. the love of God. Kasihnya Allah. It's the Holy Spirit. Roh Kudus. It's the living water that comes from Him. Air hidup yang datang dari Dia sendiri. And for us to receive it, Dan buat kita adalah untuk we menerimanya. just have to say, Kita cuma perlu mengatakan, I need help. aku perlu I'm pertolongan. thirsty. Aku haus. Amen. Amin. Number 2. Yang kedua, Next slide. Word. Say with me, word. katakan sama-sama perkataan. The word of God. Perkataan Tuhan. When we hunger for the water, He will give us word. Ketika kita lapar akan air itu, haus akan air itu, maka Dia akan berikan perkataannya atau firman-Nya buat One kita. way is you listen to a preaching. Satu cara adalah lewat dengerin khotbah. And your eyes begin to open. Mata kita mulai terbuka. And you begin to understand. Kita mulai mengerti. And you begin to know God Kita mulai mengenali and to Tuhan know yourself. dan mengenali diri saudara. You begin to see the future Saudara differently. mulai melihat masa depanmu. Say with me, word. Katakan sama-sama firman. Say with me, word. Katakan sama-sama firman. When the word of God comes to you, Ketika firman, perkataan Tuhan itu turun then atas you will saudara, have a direction in your life. maka engkau akan memiliki arah You will dalam have a hidupmu. path. Engkau akan memiliki jalur kehidupan For the itu. woman, Buat si perempuan ini, the word comes this way. perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu datangnya seperti ini. It's a word of knowledge. Adalah perkataan ma'rifat. Let's go to that verse next. Mari kita baca ayat bagian itu. Jesus Ma'rifatnya said Tuhan. to her, go call your husband and come here. Yesus berkata kepada perempuan itu, panggillah suamimu dan suruh dia datang kemari. The woman answered him, I have no husband. Perempuan ini jawab, aku tidak punya suami. Jesus said to her, you are right in saying I have no husband. Yesus berkata kepadanya, dalam hal ini kamu berkata benar, kamu gak punya suami. For you have had 5 husbands and the one you now have is not your husband. Sebab kamu sudah punya 5 suami dan sekarang yang ada padamu bukan suamimu. What you have said is true. Apa yang kamu katakan ini benar. This is beautiful moment. Saudara, ini adalah momen yang indah. The woman said, give me that water. Si perempuan ini katakan, berikan kepadaku air itu. Jesus was talking about anyone who drinks here will be thirsty. Yesus bilang tadi, yang minum dari sumur ini akan haus lagi. But anyone who drinks the water that I give Tapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, will never be thirsty gak akan again. haus lagi. And the woman said, give me that drink. Dan si perempuan ini bilang, berikan kepadaku air itu. Who wants that drink? Siapa yang mau air itu?
She was thinking still of physical water. Dia masih berpikir air secara fisik. But she cannot drink that water not until the word comes to her heart. Tapi dia nggak bisa minum air itu kecuali si firman perkataan Tuhan masuk ke dalam hatinya. Because there were things that's blocking her heart. Karena ada perkara-perkara yang sedang masih menghambat hatinya. She cannot drink. Dia nggak bisa minum. Because if she tries to drink, Karena kalau dia berusaha untuk minum, you cannot drink with a closed heart. saudara engkau tidak bisa minum dengan hati yang tertutup. And Jesus said, show me your husband. Dan Yesus bilang, panggil suamimu. By the way, the Samaritan woman is the picture of the world. Saudara, perempuan Samaria inilah gambaran dunia. Right now. Dunia yang kita hidupi Humanity. sekarang. Kemanusiaan kita. The woman said, I'm a woman, you're a man. Perempuan itu bilang, aku ini perempuan, kau laki-laki. Gender. Bicara tentang gender. It's an issue right now. Itu isu hari-hari Are you ini. with me? Saudara mengerti? Huh? I'm a woman, you're a man. Aku ini wanita, kamu laki-laki. I'm LGBTQ+++. LGBTQ+++. It's the issue of the world. Ini adalah isu di dunia ini. And then she said, Lalu dia bilang, I'm Samaritan, you're a Jew. aku ini Samaria, kamu Yahudi. Racial. Perkara rasisme. I'm Filipino, you're Indonesian. Saya seorang Filipino, saudara orang Indonesia. We're good. Baik-baik saja kalau soal itu, saudara. But other nation, bad. Racial. Buat ras yang lain buruk. Ini perkara ras. Are you with me? Bapak Ibu saudara mengerti? Next is religion. Yang berikutnya agama. We worship here, you worship there. Kami nyembah di sini, kami nyembah di Yerusalem. All the fights around the world. Saudara, segala macam pertengkaran yang terjadi di All dunia. the chaos going out there. Kacauan yang sedang terjadi di luar sana. It's because we don't have the water of life. Karena kita tidak memiliki air kehidupan itu. We've been drinking from wells. Kita sudah minum dari sumur. Hollywood, Sumur Hollywood. Bollywood, Bollywood. we drink Kita minum dari sumur from the itu. well and we dance. Dan lalu sambil joget lagi, Bollywood. saudara. Dari Bollywood. Drink from TikTok. Kita minum dari TikTok. We have the word of TikTok. Kita akan memiliki firmannya TikTok, saudara. We think TikTok. Kita akan berpikir seperti TikTok. We react TikTok. Kita bereaksi seperti We TikTok try to bereaksi. look TikTok. Kita akan nyisir kayak TikTok. Water, word. Sebab air akan berhubungan dengan perkataan atau firman. And Jesus goes straight to what's really the issue. Dan Yesus langsung menuju kepada isunya, masalahnya. What is the real issue of the world? Apa masalah sesungguhnya yang ada dalam dunia? It's not racial, Bukan masalah rasisme, not gender, bukan masalah gender, it's not religion. bukan masalah agama, It is love. adalah kasih. She had 5 husbands. Dia sudah menikah 5 kali. She was looking for love in wrong places. Dan perempuan ini mencari kasih di tempat yang salah. She was looking for love, Dia mencari kasih for cinta acceptance, untuk penerimaan, for connection, untuk dapat for terkoneksi, value. untuk mendapatkan nilai hidupnya. Parents, Orang tua, you look for love from your children. engkau mencari kasih, berusaha mendapatkan kasih dari anak-anakmu. It's Father's Day today. Hari ini adalah hari ayah. Children, greet your father. Anak-anak, mari kasih salam kepada ayahmu. I'm wearing this beautiful shirt, Saya pakai kemeja yang luar biasa ini. gift from my spiritual father, Leif Hetland. Diberikan oleh ayah rohani saya, Leif Hetland, kepada This saya. is his style, Dan ini gayanya dia. not my style. Bukan gaya saya. But in honor to my father, Tapi untuk menghormati ayah rohani I saya, wear this. saya pakai ini. We're longing for connection. Kita ini sangat menginginkan ada We're koneksi. longing for affection. Kita menginginkan rasa sayang. We look for it in wrong places. Tetapi kita mencarinya di tempat yang salah. Addiction, Kecanduan, anger, marah, control, kendali, power, kekuatan, hatred, benci, new bags, tas baru, new gadget, HP baru, nice shoes, on baru, sepatu baru maksudnya.
to put value, untuk menaruh nilai, to put meaning, menaruh makna, to put purpose, menaruh tujuan, to put direction to our untuk life. memberikan arahan kepada If I saudara. have the right shoes, Kalau saya pakai sepatu yang benar, then people will oh, accept orang-orang me. pasti terima saya. And I feel good. Maka saya ngerasa enak. You will run dry. Engkau pasti akan kering. She's been looking for wrong love in wrong places. Perempuan ini mencari kasih di tempat 5 yang salah. husbands. 5 suami, saudara. 1, susah. 5. 1 aja udah susah, Oh ibu-ibu ya. my Apalagi God. 5. She was like hopping from one relationship to another. Dia seperti melompat-lompat, saudara, dari menjingkat-jingkat dari satu hubungan ke hubungan yang lain. One looks like a banker. Oh, he's the one. Sorry. Satu bangkir. Oh ya. The other one looks like K-pop. Oh, he's the one. Yang ini K-pop nih. Wah, dia nih kayaknya The nih. other one is a professor. Oh, he's the Satu one. lagi profesor. Wah, dia nih. Oh, government official. Oh, he's got Oh, money. ini nih pemerintahan nih, pejabat pemerintahan. We go from one lover to another. Dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. But in Middle Eastern context, it's not really the fault of the woman. Saudara, dalam konteks Timur Tengah ini bukan kesalahan si perempuan sesungguhnya. Women cannot divorce husband. Karena perempuan nggak punya hak menceraikan suaminya. Actually, she was rejected by men. Saudara, sebenarnya dia ini ditolak sama laki-laki. Divorced. Sebab dia yang diceraikan. She's like a gadget. Seperti gadget ini, saudara. She's being used. Dia dipakai, dimanfaatkan, lalu dibuang. But on that day, Tapi di hari itu, Jesus came for her. Yesus datang untuk dia. It's harvest time. Sebab ini waktunya penuaian. Amen? Amin. So, and Jesus did not say, I know you have 5 husbands. Dan Yesus gak bilang, iya aku udah tahu kamu punya 5 suami kan. Because if we read it in a critical, oh, Jesus was angry. Karena kalau kita membaca dengan cara pandang yang mengkritik, saudara, maka sepertinya Yesus marah. Jesus even said, what you said is true. Yesus bilang begini, yang kamu bilang ini benar. You're honest. Kamu jujur. You're real. Kamu sungguh-sungguh nyata. You are ready. Kamu udah siap. Third, Yang ketiga. so water, Yang pertama air. word. 2 firman, The word. third is worship. Yang ketiga penyembahan, worship. Very good. Baik-baik The saja. next verse, it says, Ayat berikutnya dikatakan. John 4, it says, let's read. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Dan waktunya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. For the Father is seeking such people to worship Him. Sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. God is spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. God is seeking. Tuhan lagi nyari. God is thirsting. Tuhan itu bahkan God haus. is hungry Tuhan Himself. juga lapar. What is God hungry for? Dan akan apa Tuhan lapar? God knows everything. Tuhan tahu segala God sesuatu. sees everything. Tuhan lihat segala sesuatu. God is complete. Tuhan itu komplit, lengkap. He has everything. Dia punya segala sesuatu. But He is seeking. Tapi dia nyari God is sesuatu. a seeker. Dia sedang God mencari is sesuatu. thirsty. Dia lagi haus God akan is sesuatu. longing. Dia rindu akan He's sesuatu. longing for what? Dia rindu akan apa? He's longing for worship. Dia rindu akan penyembahan. It's not worship coming from angels. Bukan penyembahan yang lahir dari malaikat. The Father is looking for worshipers. Tapi Bapa mencari penyembah-penyembah. Why Father? Mengapa Bapa? Because the worship God is looking for is coming from sons and daughters of the Father. Karena penyembahan yang dicari oleh Bapa adalah penyembahan yang lahir dari putra dan putrinya.
Your Father longs for your worship. Bapamu merindukan Your penyembahan. Father longs for you to express who He is. Bapamu merindukan engkau mengekspresikan siapa dia. And Jesus said, a time is coming. Dan Yesus berkata bahwa waktunya akan datang. So He was prophesying. Jadi dia sedang bernubuat. In the future, it's coming. Waktunya akan datang di masa depan. And then suddenly He reversed. Tiba-tiba dia tarik gigi atret itu, saudara. He's already Dimundur moving itu. forward. Tadinya dia udah kasih gigi maju. That time is coming. Sekarang dia bilang waktunya akan datang. And then He hit the brake. Tiba-tiba dia ngerem. And He said, now is the time. Tiba-tiba dia katakan sudah tiba sekarang. Why? Mengapa? The woman, Sebab perempuan ini her heart, hatinya starting to open up. mulai terbuka. It's starting to open up. Mulai terbuka. Give me that water. Berikan kepadaku air itu. Opening up for the word. Yang terbuka akan firman. Oh, I long for that water. Oh, Mario, saya sungguh rindu I akan long for air that itu. love. Aku rindu akan And when kasih itu. Jesus was talking about the Dan Father, ketika Yesus berbicara He soal was Bapa, prophesying of the future. dia sedang bernubuat akan masa But depan. the woman says, Tapi perempuan itu katakan, let it be boleh jadi now. itu sekarang. Sekarang. Now. Now. Sekarang. She is the woman who touched the heart of the Father. Dia adalah seorang perempuan yang menyentuh hati Bapa. Not the disciples. Bukan murid-murid. They're looking for nasi goreng. Murid-murid nyari nasi campur. Nasi campur. Yeah. Nasi campur. Sweet babi. Babi guling from Bali. Right. But here is this woman. Tapi perempuan ini, Rejected. dia tertolak, Hated. dibenci, Lonely. sendirian, Isolated. terisolasi, No future. gak punya masa depan, Hungry. lapar. She was given a moment. Dan diberikan momen ini kepadanya. Her eyes open up. Dan matanya terbuka. Her heart open up. Hatinya terbuka. She's not spiritual. Dia tidak rohani. She's not educated. Dia gak berpendidikan. She's not the best person. Dia mungkin bukan orang She's terbaik. got no position. Dia gak punya jabatan. But she has the heart. Tapi dia punya hatinya. Give me that water. Aku mau air itu. I want to be that worshiper. Aku mau jadi penyembah itu. And Jesus hit the brake. Dan Yesus tekan rem itu. He said, now Dia bilang, sekarang it's here. ada di sini. It's you. Itu kamu. The Father will not wait for more in the longer time in the future. Bapak gak akan tunggu lebih lama lagi, tapi sekarang It has started. sudah dimulai. You are the kind of worshiper that the Father is longing for. Engkau adalah penyembah yang Bapa rindukan. Tell the person next to you, Bilang kiri kanan. the Father is longing for your worship. Bapa merindukan penyembahanmu. Come on. Ayo, It's saudara. harvest time. Ini adalah waktunya penuaian. Woo! Haleluya. Those who will worship Him in spirit and in truth. Orang-orang yang menyembah dia akan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nothing covering. Tidak ada lagi yang menutupi. No hypocrisy. Tidak ada lagi kemunafikan. Not fake. Bukan penyembahan yang palsu. Pure devotion. Give me that water. Berikan kepadaku air itu. Give me your spirit. Berikan kepadaku rohmu. Give me your love. Berikan kepadaku kasihmu. I'm broken. Aku hancur. I'm thirsty. Aku haus. I'm sick. Aku sakit, I'm Tuhan. tired. Sudah capek. I'm lonely. Aku sendirian. I need Aku you. memerlukan engkau. Give me that water. Berikan kepadaku air itu. Amin. If that's the kind of your worship, Dan kalau itu penyembahan saudara, the worshipers will become witness. maka si penyembah akan menjadi saksi. Let's go to the next. W yang terakhir. Witness. Saksi. Witness. Let's read the verse.
Mari baca ayat ini. It says here, Dikatakan di sini. so the woman left her water jar. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Take note. Perhatikan. She went there for the water. Saudara, perempuan ini ke sumur itu buat ngambil air. That water jar, Dengan kata lain, tempayan yang dia bawa precious to her. itu berharga buat perempuan I've ini. been in Africa. Saya pernah di Afrika. Thin women, they carry big jar. Saudara, perempuan Afrika kurus tapi mereka bisa gotong itu gentong-gentong yang besar. Walk 2 kilometers, 5 kilometers for water. Jalan 2 sampai 5 kilo untuk dapetin air. Imagine if you're a woman Bayangin kalau engkau seorang wanita and the water jar jatuh. dan gentongnya jatuh. What happened? Apa yang terjadi? I mean, 2 kilometers, zero water. 2 kilo jatuh nggak dapat apa-apa, saudara. For 1 week, your children, Untuk 1 water. minggu anak-anakmu akan kehausan, nggak ada air. the woman carried the jar. Perempuan ini bawa tempayannya. She was ready to get the water. Dia udah siap untuk nimba air. But something happened. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Something happened when she Sesuatu became a terjadi ketika dia worshiper. menjadi penyembah. The water represented her life, Saudara, air yang tadi melambangkan hidupnya, her brokenness, kehancurannya, her needs, kebutuhannya, the abuse in her life, pelecehan yang her dialami, statusnya her dia, identity, identitasnya shame, dia, guilt, fear. aib, rasa takut, rasa bersalah, That jar is nothing. dan tempayan itu bukan apa-apa. That jar is jar of survival. Tempayan itu adalah tempayan dia bertahan hidup. There's no value in that Tidak ada jar. nilai di tempayan itu. But something happened to her Tapi sesuatu terjadi when she had a face-to-face encounter with love. ketika dia berjumpa muka ketemu muka dengan sang kasih. 5 husbands. 5 suami The tadinya. 6th one was not her husband. Yang keenam bukan suaminya. But she met the 7th man. Tapi dia ketemu dengan pria She ketujuh. met the 7th Dia ketemu man. dengan laki-laki She ketujuh. met Jesus. Dia ketemu sama Yesus. She met love. Dia ketemu kasih She yang met the sesungguhnya. living water. Air hidup itu. It is Dan finished. sudah selesai. Amin. She left the water jar Dikatakan dia meninggalkan tempayannya and went away into the town dan pergi ke kota and said to the people, dan berkata kepada seluruh penduduk kota she itu. became an evangelist, Tiba-tiba dia menjadi seorang penginjil. proclaimer of good news. Yaitu dia yang membawa kabar baik. Let's look at the story. Mari lihat kisah ini. What did she tell the people? Apa yang dikatakan kepada orang ini? Come see a man who told me all that I ever did. It's not good. Bahasa Inggris katakan, datang dan berjumpalah dengan seorang laki-laki yang memberitahu kepadaku segala sesuatu yang aku lakukan. Dan bukankah yang dia lakukan sama ini tidak baik? What did Jesus tell about her? Dan apa yang Yesus katakan tentang dia? 5 husbands. 5 suami. The 6th one is not. Yang keenam, laki-laki itu bukan suaminya. Listen, Dengar. your messes will become a powerful message when you meet the Messiah face to face. Message saudara, kekacauan hidupmu akan menjadi powerful message. Message yang penuh kuasa, pesan yang penuh kuasa. Kalau engkau ketemu muka dengan sang Messiah, Mesias yang mengasihi saudara. The Lord will meet you in your messes. Tuhan akan menjumpaimu bahkan di dalam kekacauanmu sekalipun. Don't hide. Jangan sembunyi. Instead, be hungry. Tapi laparlah hari And ini. say, help me. Dan katakan, Tuhan tolong aku. Help me. I need help. Aku perlu pertolongan. Show me the way. Tunjukkan kepadaku jalanmu. I'm hungry. Aku lapar. I'm thirsty. Aku haus. During the first day, Di hari pertama konferensi. I showed, second day of conference, Hari kedua I konferensi. showed this picture. Saya tunjukkan foto ini. I want to show it again. Saya mau tunjukkan sekali lagi. The last 2 picture, the desert, please. Gambar padang gurun tolong. No, some more. This is a beautiful story. Ini adalah kisah yang indah. Just quickly, Dengan cepat. Abel, this one, Ini namanya Abel. is married to Sheila. Menikah dengan this one? Yeah. Sheila. Sheila. Dengan Abel Sheila. used to be a bodyguard Abel ini dulu kerjanya pengawal pribadi. with guns. Pegang senjata. Could kill anyone. Dia bisa bunuh siapapun. He's in a shady world.
Dia di dunia gelap itu. Sheila, Sheila, she was a prostitute when she was young. ketika dia dulu masih muda, dia adalah seorang Her pelacur. parents sold her. Dia dijual oleh orang tuanya sendiri. Men violated her. Dan dia dilecehkan oleh banyak laki-laki. But both of them encountered love. Tapi dua orang ini ketemu dengan sang And the kasih. Lord healed their lives. Dan Tuhan memulihkan hidup mereka. They are the Samaritan woman. Mereka adalah Next perempuan-perempuan slide, please. Samaria Let's show. itu. Yang berikutnya, slide berikutnya. Harvest. Ini tuaiannya, saudara. Just keep on drinking. Ayo minum yuk. Just keep on receiving His love, Terus minum dan terima His cinta. forgiveness. Pengampunannya. Just the last two pictures, the desert, please. Dua gambar terakhir, I've shared this. saya sudah bagikan ini. This is Atacama Desert of Chile. Ini adalah padang gurun Atacama di negara Chile. 140,000 acres. 1.400 are, saudara. Artinya So 14 hektar. One of the driest places on earth. Salah satu tempat paling kering di muka bumi. Most of the time of the year, it's dry like that. Dengan sepanjang tahun, saudara, keringnya seperti ini. No beauty, Nggak ada yang indah. no life, Nggak ada kehidupan. no value. Nggak ada It's nilai. hard. It's hard to live there. Saudara, sulit untuk hidup di situ. But something happens. Tapi suatu terjadi. Something happens when the season shifts. Sesuatu terjadi ketika musimnya berubah. Something happens when the rain comes. Sesuatu terjadi ketika hujan itu tercurah. Something spectacular. Sesuatu yang spektakuler. People will travel from all over the world to go to Atacama. Orang-orang akan datang dari seluruh penjuru dunia ke Atacama. This desert Padang gurun ini will experience akan mengalami super bloom. yang disebut sebagai mekar dengan super. Let's show Dan ini hasilnya, mekar dengan super. the next slide. If anyone is thirsty, Barang siapa haus, if anyone is hungry, barang siapa lapar, anyone is desperate, barang siapa rindu, anyone is longing for love, barang siapa merindukan kasih, anyone tired, yang sudah lelah, anyone rejected, yang tertolak, anyone who lose hope, yang hilang harapan, you lose direction in your life, kau hilang arah dalam hidup, come and drink. datang dan minum. Out of your innermost being will flow Dan dari rivers. dalam hatimu akan mengalir sungai, aliran-aliran. The woman air left kehidupan. her jar. Perempuan ini meninggalkan tempayannya. She went straight to the town. Dan dia langsung ke kotanya. She talked to the men. Dia berbicara kepada orang-orang laki-laki yang ada di situ. She left the jar. Dia tinggalkan tempayan. She became a well Tapi dia jadi sumur. of living water. Sumur berisi air kehidupan. She talked to the men. Sebab dia berbicara kepada laki-laki. She was abused by men. Dia dilecehkan oleh banyak laki-laki sebelumnya. When she encountered love, Tapi ketika dia ketemu she kasih, was set free. dia dimerdekakan. No more shame, Tidak ada lagi aib. no more guilt, Tidak ada lagi rasa no bersalah. more fear. Tidak ada lagi rasa gagal. She's free. Dia bebas. She's the daughter Dia of adalah a good father. putri dari Bapa yang baik. Let's just rise up to our feet. Mari bangkit berdiri sama-sama. If you're hungry and thirsty, Kalau engkau haus dan lapar. if you desire for more, Kalau engkau rindu lebih lagi. if you desire for a harvest in your life, Kalau engkau merindukan maybe penuaian hidup, harvest of mungkin righteousness, penuaian akan kebenaran, harvest of blessing, penuaian berkah, or maybe harvest of lost of your relatives atau coming home. penuaian jiwa-jiwa yang terhilang, saudara Can we just kerabatmu. cry out to the Lord? Mari Offer berseru kepada up a Tuhan. worship unto Mari, Him. mari persembahkan Come on, penyembahanmu the kepada worship of Tuhan. sons and daughters. Cry Penyembahan out to yang the lahir dari putra dan putrinya berseru. We heard a powerful testimony Kita sudah dengar kuasa dari of kesaksian. a brother who had a death sentence in his Tadi body. Pak WL katakan dia divonis mati atau gila. He drank from the well of eternal life. Tetapi dia mau minum dari air sumber He kekekalan got itu. healed.
Dan dia disembuhkan. And now he's overflowing with eternal life. Dan dia sekarang melimpah-limpah dengan kehidupan Now kekal. let's just worship the Mari Father. sembah Bapa, saudara. Let's just worship the Mari Father. sembah Bapa. He knows your needs Dia tahu keperluanmu. even before you ask. Bahkan sebelum kau minta. Now call him Father. Let's just sing a song Sekarang together. panggil dia Bapa. Hallelujah.